Hai siswa hebat, bertemu kembali bersama channel Kukun Kurniawan. Saat ini akan membahas materi pendidikan Pancasila bab 4, yaitu Kebinekaan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbineka. Salah satu bangsa yang paling beragam atau berbineka di dunia. Keragaman ini bukan sekadar tentang perbedaan fisik, melainkan mencakup latar belakang keluarga, suku, agama, bahasa, budaya, hingga tingkat ekonomi masyarakatnya. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada pita yang dicengkeram oleh lambang Garuda Pancasila. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun satu. Landasan persatuan, kesatuan dalam keragaman ini dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keragaman bangsa Indonesia dipandang sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang wajib disyukuri. Keragaman gender berarti jenis kelamin, sebagaimana tercantum dalam KBBI. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, hukum, dan sebagai anggota masyarakat. Keduanya memiliki hak setara dalam bekerja, menjalankan tugas sosial, berpolitik, dan berkegiatan keagamaan. Tidak boleh ada pembedaan atau diskriminasi. Membangun kesadaran gender, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Membentuk Komisi Nasional Perempuan, menerapkan aturan keterwakilan perempuan minimal 30% di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Keragaman suku di Indonesia memiliki jumlah suku bangsa yang sangat besar. Berdasarkan survei BPS tahun 2010, tercatat ada sekitar 1.340 suku bangsa. Suku didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki budaya sendiri, yang berbeda dari masyarakat lainnya melalui bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Seperti suku Asmat di Papua, suku Bali, suku Dayak di Kalimantan, suku Sunda di Jawa Barat dan banyak lagi suku bangsa yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menjadi identitas suatu kelompok. Keragaman budaya di Indonesia sangat kaya dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Seperti lagu daerah Bubuy Bulan dari Jawa Barat, alat musik angklung dari Sunda, tari saman dari Aceh, rumah gadang dari Minangkabau, dan tradisi upacara adat. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama dan menjamin kebebasan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama agama Islam, Kitab Suci Al-Quran, tempat ibadah masjid. 2. Kristen, Protestan, Kitab Suci Alkitab, tempat ibadah gereja. 3. Katolik, Kitab Suci Alkitab, tempat ibadah gereja. 4. Hindu, Kitab Suci Weda, tempat ibadah pura. 5. Buddha, Kitab Suci Tripitaka, tempat ibadah vihara. 6. Konghucu, Kitab Suci Sisu dan Wujing, tempat ibadah kelenteng, litang. Keberadaan berbagai rumah ibadah yang seringkali berdekatan menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia yang mengedepankan kerukunan dan kedamaian dalam beragama. Keragaman ras di Indonesia merujuk pada kumpulan manusia, berdasarkan genetika tubuh dan tampilan fisik, fenotipe. Di Indonesia, terdapat 2 ras utama yaitu, Mongoloid Melayu, umumnya di wilayah Barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ciri-cirinya, kulit coklat kekuningan, rambut lurus, tubuh agak kecil. Kemudian ada Melanesoid Papua, umumnya di wilayah Timur, Papua, Maluku. Ciri-cirinya, kulit coklat kehitaman, rambut keriting. Namun terdapat pula ras lain seperti Mongoloid Asiatik, keturunan Tiongkok, Jepang, Korea, dan Kaukasoid, keturunan Arab, India, Eropa. Keragaman ini menjadi kekayaan dalam bingkai persatuan Indonesia. Kebinekaan adalah kekayaan yang membanggakan, namun perlu dijaga dengan sungguh-sungguh agar tetap menjadi kekuatan bangsa. Di antaranya adalah menjaga pentingnya toleransi, menghargai semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang, adalah kunci persatuan. Kemudian taat pada hukum,
Persatuan dan kesatuan hanya bisa kokoh jika ada ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dan menghindari kekerasan dan hoaks. Sebagai warga negara, harus menjauhi kekerasan fisik, verbal, serta mencegah penyebaran berita bohong, hoaks, yang dapat memecah belah bangsa. Dengan memahami dan menghargai lingkungan, serta budaya lokal, bangsa Indonesia dapat menjadi masyarakat yang maju karena mampu melestarikan jati dirinya di tengah arus globalisasi. Terima kasih sudah menyimak materi PPKN kelas 7, tetap semangat dalam belajar. Kita akan bertemu di materi selanjutnya.